Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita oleh karena kekuatan Tuhan boleh memuji memuliakan namanya. Suatu ketika ada seorang gembala senior yang sudah lanjut usianya. Dia berkhotbah tentang satu topik di minggu yang pertama. Jemaat yang dilayaninya terberkati. Minggu yang kedua, gembala senior yang sudah lanjut usianya persis mengkhotbahkan sama seperti yang minggu pertama. Jemaat dan para majelis sudah mulai bertanya-tanya dalam apakah memang gembala kita ini karena usianya sudah lanjut, makanya dia lupa apa yang sudah dia khotbahkan di minggu yang pertama. Biarkan saja, coba nanti kita lihat di minggu yang ketiga. Di minggu yang ketiga, dia juga tetap menyampaikan khotbah persis di minggu yang pertama dan minggu yang kedua. Majelis, sesama majelis, kamu yang ingatkan, coba tanya, apakah memang dia lupa? Atau karena sudah lanjut usia, mungkin kekurangan bahan khotbah. Makanya sama khotbah minggu pertama, kedua, dan ketiga. Nggak enak saya. Kita tunggu sajalah nanti minggu yang keempat. Minggu keempat juga sama khotbah. Setelah selesai ibadah, jemaat dan majelisnya beranikan diri bertanya. Maaf Pak Gembala, kenapa khotbahnya sama minggu pertama, kedua, dan ketiga? Sepertinya jemaat bosan mendengar. Lalu gembalanya tanya, kamu sudah lakukan belum yang saya khotbahkan? Minggu pertama, kedua, ketiga, keempat sudah dilakukan atau? Majelisnya terdiam. Ya, maksud saya kan khotbah sama. Kemarin ibadah wanita Betel Indonesia, ibadah pemuda, dan hari ini sama khotbah saya. Ya, jangan nanti setelah selesai ibadah, Pak Gion ini nggak ada materi khotbah yang lain apa, gitu ya. Jadi firman Tuhan selalu baru. Baik, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita sama-sama buka Alkitab kita dari Keluaran pasal yang ke-20, ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang kedua dan yang ketiga. Saya tunggu sampai ketemu semua jemaat Tuhan supaya kita sama-sama mengikutinya. Saya bacakan, Bapak Ibu Saudara boleh mengikuti di dalam hati. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Ya. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, ini Tuhan tuliskan dalam 2 loh batu. Dan diberikan kepada Musa untuk disampaikan kepada bangsa Israel ketika mereka melakukan perjalanan keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Mengapa Tuhan memberikan firman ini kepada bangsa Israel? Bukan tidak ada alasannya. Tuhan memberikan perintah peraturan itu karena sudah kebablasan gaya hidup bangsa ini. Sehingga dibuat satu aturan yang mengatur pola perilaku kehidupan mereka dan juga tata ibadah mereka kepada Tuhan. Masih ingatkah kita ketika Yusuf Tuhan utus ke Mesir untuk mendahului bangsa ini guna menyelamatkan kehidupan bangsa itu dari kelaparan yang berkepanjangan pada waktu itu. Perjalanan Yusuf pun hingga sampai ke Mesir itu tidak
tidaklah satu perjalanan yang mudah. Ada proses yang sulit yang harus dia lewati untuk sampai ke Mesir. Di Mesir Tuhan tetapkan dia menjadi penguasa di sana pada usia 30 tahun, saudara. Berbahagialah jika ada di antara kita umur 30 tahun sudah menjadi pemimpin di tempat pekerjaannya, di perusahaan. Ya. 30 tahun merupakan usia-usia yang begitu produktif. Yusuf menjadi penguasa pada umur 30 tahun. Lalu Yakub bersama dengan keluarganya datang ke Mesir. Lalu ditempatkan di sebuah daerah yang bernama Goshen. Tempat padang penggembalaan yang baik, hijau. Karena bangsa Israel mereka berlatar belakang pengusaha kambing domba. Tetap ditaruh di satu tempat yang baik. Berkembang terus kehidupan bangsa ini di sana. Keluaran 1 ayat 7 dikatakan orang Israel beranak cucu dan tak terbilang jumlah. Mereka bertambah banyak dan dengan dahsyat berlipat ganda. Sehingga negeri itu dipenuhi mereka. Luar biasa perkembangan populasi daripada bangsa ini di tanah Mesir. Kenapa mereka begitu pesat berkembang, saudara? Di negeri orang mereka menumpang. Tetapi selama masa hidup Yusuf dan para pemimpin yang menghormati Yusuf, kehidupan ekonomi bangsa ini baik. Kehidupan sosialnya juga terjamin. Mereka tidak diperlakukan tidak adil di situ. Selama masih kehidupan Yusuf di sana. Semua menghormati Yusuf, bahkan bangsa itu. Karena apa yang sudah Yusuf lakukan menyelamatkan kehidupan Mesir pada waktu itu. Hidup di dalam kenyamanan, saudara. Ya. Oh ya, mungkin kita bisa berkata, memang kalau keadaan baik-baik saja, bahkan relatif berkelebihan, ada alasan orang melupakan Tuhan. Ada alasan orang untuk menyombongkan diri. Dan itu terjadi bagi kehidupan bangsa ini. 30 tahun masa kejayaan Yusuf mulai berkuasa. Alkitab mencatat bahwa umur 110 tahun Yusuf mati, meninggal. 80 tahun kurang lebih kehidupan bangsa ini terpelihara dengan baik bersama dengan Yusuf. Tidak ada dari bangsa Mesir yang boleh macam-macam terhadap bangsa Israel. Karena Yusuf ada di sana. Keadaan itu membuat mereka mulai meninggalkan ibadah mereka kepada Tuhan. Lebih condong mengikuti gaya hidup orang-orang Mesir. Gaya beribadah orang Mesir sudah mulai masuk, menyatu terhadap kehidupan sebagian besar bangsa itu. Tidak lagi berpusatkan kepada Tuhan, tapi kepada kesenangan dirinya, pribadi masing-masing. Mereka tidak lagi menyembah Allah yang disembah oleh leluhurnya Abraham. Mereka berfokus bagaimana kehidupannya bisa disenangkan. Seperti yang saya katakan, ya bisa saja mereka melupakan Tuhan karena enaknya kehidupan yang mereka jalani.
Oh ternyata ada jeda waktu yang begitu panjang setelah kematian Yusuf sampai Musa lahir, sampai Tuhan mengutus Musa pada umur 80 tahun untuk membawa bangsa itu keluar dari Mesir. Kurang lebih ada 100 tahun, saudara. 100 sampai 120 tahun masa itu, dan bangsa itu diperbudak selama itu. Dan juga bangsa ini tidak datang dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tuhan memakai keadaan itu. Kenapa? Karena masa kesuksesan, masa yang enak bangsa itu membawa mereka lupa kepada Tuhan. Tuhan izinkan masa perbudakan. Ya, penindasan mereka alami itu juga tidak membawa bangsa itu untuk sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Makanya saya katakan masa kelimpahan ada alasan orang untuk melupakan Tuhan. Oh ternyata masa penindasan pun tidak membuat orang sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Artinya kelimpahan, kekurangan itu tidak terlalu berpengaruh untuk membawa orang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tapi itu masalah hati kita, sudah. Mau kelimpahan, mau kekurangan. Kalau kita tidak punya hati yang melekat, kalau kita tidak punya rasa syukur yang melimpah, kita tidak akan pernah sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Jadi mau kelimpahan kita, mau kekurangan kita, itu jangan pernah mempengaruhi kesungguhan hati kita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Amin. Itu yang harus kita dengungkan dalam kehidupan. Saking beratnya penindasan itu, mereka menjerit kepada Tuhan. Bukan karena rasa rindu mereka, bukan karena rasa syukur mereka kepada Tuhan, tapi karena sudah terlalu berat bebannya. Beda, saudara. Jadi jangan sampai Tuhan izinkan kita melewati satu lembah yang begitu kelam, baru kita menjerit kepada Tuhan. Kita pun menjerit kepada Tuhan bukan karena kita merenungkan bahwa kita sudah melupakan Tuhan, tapi karena terlalu beratnya lembah yang kelam yang kita lewati. Jadi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, itulah yang menjadi alasan Tuhan membawa bangsa itu keluar dari tanah Mesir. Kenapa? Dalam kelimpahan pun mereka tetap tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dalam masa penindasan pun tetap juga mereka tidak datang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Salah satu cara, mereka harus keluar dari, supaya mereka bisa datang beribadah kepada Tuhan. Keluaran 8 ayat 1 berkata begini. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Firaun, katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan, biarkanlah umatku pergi, supaya mereka beribadah kepadaku. Tujuan Allah membawa bangsa itu, supaya mereka menjalankan ibadahnya dengan benar kepada Tuhan. Ingat saudara, masa kelimpahan, masa kesukaran, mereka tidak melakukan ibadah yang benar kepada Tuhan. Mereka harus bawa keluar dari situ. Jadi jangan pernah zona nyaman kita menghambat hubungan kita dengan Tuhan. Menghambat pertumbuhan iman kita kepada Tuhan. Menghambat kualitas kekristenan kita di dalam Tuhan. Sudah. Beribadah berarti menyembah, melayani Tuhan dengan baik. Dengan kata lain, bahwa bangsa itu tidak melakukan penyembahan, tidak melayani Tuhan dalam kegiatan keagamaan. Mereka melakukan kegiatan keagamaan itu, tapi tidak melayani Tuhan di dalam.
tidak memuliakan Tuhan di dalamnya. Maka Yesaya 29 ayat 13 dikatakan, Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulut dan memuliakan aku dengan bibirnya. Padahal apa saudara? Padahal hatinya menjauh daripadaku. Dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafal. Perintah manusia yang dihafalkan. Mereka memuliakan Tuhan. Mereka menyembah Tuhan. Tapi itu hanya di luar. Hatinya dikatakan menjauh daripada Tuhan. Jangan sampai hal ini kita alami, saudara. Ada banyak orang tidak memahami tentang apa yang seharusnya menjadi pusat peribadahan, penyembahan mereka. Akibatnya fokus ibadahnya bukan untuk melayani. Seharusnya menjadikan Tuhan sebagai pusat dari penyembahannya. Saudara terkasih di dalam Tuhan. Kita bisa lihat dari seorang muda yang sangat kaya. Dalam Matius pasal 19 ayat yang ke-16. Matius 19 ayat yang ke-16. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Bapak Ibu jemaat Tuhan, mau memperoleh hidup yang kekal? Itu tujuan kita kan. Di dalam kekristenan kita ini. Kehidupan yang kekal kita kelak ada di sana. Jawab Yesus, jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, apa dikatakan? Turutilah segala perintah Allah. Kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti. Apalagi yang masih kurang. Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergi, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Setelah Yesus bicara begitu, maka orang muda itu melompat kegirangan. Lalu pergi meninggalkan Yesus menjual harta miliknya. Begitukah? Dengan sedih hati orang muda itu meninggalkan Yesus karena banyak hartanya. Saudara. Ada 10 firman hukum yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel melalui Musa. Dibagi menjadi 2 yang Yesus sampaikan di dalam Matius pasal yang ke-20 ayat 37 sampai 40 itu. Yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dalam kedua hukum inilah tercakup ke-10 hukum tersebut. Coba kita lihat di ayat ini, saudara. Dikatakan bahwa kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini berbicara tentang hukum yang kedua, saudara. Ya, bagaimana kita bersikap terhadap sesama manusia. Itu dia lakukan, saudara, dengan baik.
Tapi ketika kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dia tidak lulus di situ. Kenapa? Karena hatinya masih melekat kepada keduniawian itu yang sifatnya sementara itu, saudara. Ibadahnya tidaklah berpusat kepada Kristus. Tapi dia masih mementingkan bagaimana respon masyarakat terhadap dia, penilaian orang-orang terhadap dia. Ya. Jadi ini bicara tentang hubungan sosialnya dengan masyarakat. Jangan membunuh. Dia tidak lakukan itu. Karena membunuh, hukum Taurat katakan setiap orang yang membunuh dengan sengaja, maka dia akan dibunuh. Orang yang berbuat zina, maka dia akan diapa, saudara? Dilontari dengan batu. Mencuri, maka tangannya akan dipotong. Mengucapkan saksi dusta, saksi palsu, menggosip, maka dia akan dikucilkan. Orang yang tidak menghormati ayah dan ibunya juga akan dilontari dengan batu. Jadi ini dia bisa lakukan supaya dia terlihat baik di mata masyarakat. Dia menjalankan ibadahnya itu hanya supaya dipuji oleh orang-orang yang di sekitar. Berbeda dengan kita. Kita tidak peduli apa kata orang. Tapi yang penting saya harus beribadah dengan baik dan benar. Amin. Orang muda ini sedih ketika Tuhan ajak dia untuk beribadah dengan benar. Berpusatkan kepada Tuhan. Bukan berpusatkan kepada penghormatan yang sekitarnya berikan kepada dia. Ibrani 12 ayat yang ke-28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tak terguncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya. Dengan hormat dan takut. Kalau saya antar anak saya ke sekolah, di lobi sebelum masuk ruang kelas itu ada tertulis di situ. Ya, jadi kurang lebih himbauannya setiap orang tua mohon berpakaian dengan sopan. Tidak menggunakan sendal jepit, tidak menggunakan celana pendek. Ya, itu wilayah sekolah yang ngantar. Ya. Atau kalau ada pertemuan mau menghadap gurunya, itu peraturannya. Harus berpakaian rapi, tidak boleh celana pendek, tidak boleh pakai sendal, harus pakai sepatu kalau mau ketemu pihak sekolah. Bagus juga nih sekolah. Ya kan? Kalau kadang di sekolah kami ambil rapot aja kadang pakai celana pendek tuh orang tua. Kadang kita lihat karena kita nggak buat aturan. Ya. Atau Bapak Ibu mau kerja, ada yang pakai celana pendek, kecuali Bapak Ibu yang punya usahanya, tempat kerja, mau nggak berpakaian juga nggak apa-apa kan? Karena itu punyamu. Tapi kalau kita masih karyawan ya pakaian rapi. Saya kalau mau berangkat kerja ya rapi pakai sepatu. Ya. Kalau dia kepala sekolah pakai dasi. Karena saya nggak kepala sekolah aja ya, saya nggak usah pakai dasi. Nanti dibilang, gila kepala sekolah kamu, gitu kan. Repot juga saya. Artinya saudara, kalau dalam hal perkara dunia saja kita bisa rapi. Gitu. Mempersiapkan diri dengan baik. Tuhan mau kita dalam ibadah sebagaimana Ibrani 12 ayat 28 dikatakan beribadah kepada Allah
menurut cara yang berkenan kepadanya dan dengan hormat dan takut akan. Artinya dalam ibadah itu kita harus persiapkan diri. Kenapa? Karena kita sedang mau memuliakan Tuhan. Karena kita sedang mau ketemu dengan Tuhan. Itu yang terlupakan oleh bangsa itu, bahkan anak muda tadi. Jadi mereka datang beribadah itu melakukan ibadahnya asal. Supaya terlihat rohani dan lain sebagainya. Atau enggak enak sama tetangga. Ini orang enggak pernah ibadah. Ke musola, ke masjid enggak pernah. Ke gereja enggak pernah. Ini orang apa agamanya? Atau karena disuruh-suruh umpamanya oleh orang tua dan keluarga. Enggak enak jadi ibadah. Bukan karena satu rasa rindu dalam hati. Jadi ibadah ini selain kita melihat penampilan, ini juga bicara tentang sikap hati. Kita harus melakukan dengan sungguh-sungguh yang didasarkan pada hati yang bersih dan jiwa yang tulus mengasihi Tuhan Yesus. Memang kita tidak lihat, tapi Dia adalah roh. Maka kita harus mempersiapkan diri menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Kenapa kita harus beribadah dengan didasarkan pada hati yang bersih dan jiwa yang tulus mengasihi Tuhan? Karena dalam ibadah kita sedang memenuhi panggilan Tuhan yang maha kuasa, yang maha kudus. Memenuhi panggilan. Ibadah merupakan respon kita terhadap anugerah Tuhan. Tadi lagunya sampai hafal betul kita kan. Bolak-balik anugerahmu, anugerahmu. Nah itu harus kita renungkan. Kalau Bapak Ibu Saudara yang masih ibadah di tempat kita yang dulu. Berapa puluh tahun sudah. Ya, sampai sekarang. Bapak Ibu kehidupannya lebih baik atau lebih parah? Ya kan? Coba kita renung. 10 tahun yang lalu kehidupan kita itu jauh lebih baik atau menurun? Itu kan anugerah Tuhan yang harus kita syukuri. Kalau itu pun kita renungkan, sudah meluaplah rasa syukur kita kepada Tuhan. Rasa syukur yang meluap itu merupakan ibadah kita, saudara. Dan itu akan membawa, memacu, memotivasi kita untuk terus meningkatkan kualitas persekutuan kita dengan Tuhan. Hidup kita lebih baik. Karena kuat gagah kita, itu karena anugerah Tuhan. Ada yang orang yang berkuasa, bekerja keras siang dan malam. Tapi hidupnya biasa-biasa saja. Bahkan dirundung banyak persoalan. Kalau kita hidup lebih baik, menikmati hidup berkat Tuhan, itu kan anugerah saudara yang harus kita syukur. Maka kalau kita memberikan respon terhadap anugerah Tuhan itu, maka sudah selayak kita mempersiapkan diri kita untuk beribadah dengan sikap yang layak, penuh hormat dan rasa syukur kita kepada Tuhan. Pusat ibadah kita adalah kemuliaan Tuhan. Itu sangatlah penting. Karena ketika kita menjadikan Tuhan menjadi pusat penyembahan kita, maka kita akan datang beribadah dengan sungguh-sungguh. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Sebagaimana anak muda tadi katakan, tanyakan kepada Yesus, apa yang harus kulakukan supaya aku memperoleh hidup yang kekal.
Bukankah kita semua ingin memperoleh hidup yang kekal sebagaimana anak muda rindukan tadi? Yohanes 14 ayat 3 dikatakan, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kata Yesus, kamu pun berada. Itu kerinduan kita bersama. Karena itu tujuan akhir dari perjalanan kekristenan kita, yaitu kehidupan yang kekal. Saya dan saudara menantikan waktu itu. Kehidupan yang kekal itu. Sebagaimana dikatakan seorang penulis buku yang bernama Jeff Goins dalam bukunya The In-Between. Dia menyimpulkan bahwa hidup merupakan suatu penantian yang besar. Ya, yang belum menikah menantikan pasangan supaya mereka menikah. Enggak ada di antara yang masih muda-mudi ini sampai mati tetap seperti ya. Mereka pasti menantikan siapakah gerangan pasangan yang akan mengajakku menikah. Setelah menikah pasti merindukan anak. Jadi semua dalam penantian, saudara. Ya. Menantikan Tuhan menggenapi rencana dan janjinya dalam kehidupan. Tapi jangan saudara berpikir di dalam hati menantikan saya cepat-cepat selesai bicara di sini, jangan. Masih jam 10. Roma 4 ayat 18. Kita lihat Roma 4 ayat yang ke-18. Saya bacakan Roma 4 ayat 18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunan. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia menyadari bahwa tubuhnya sudah seperti mati karena ia sudah berusia kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah mati. Namun terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Serta berkeyakinan penuh bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Abraham menantikan janji Tuhan dengan penuh kepercayaan. Dalam masa penantian tersebut janganlah iman kita pudar, tapi tetap percaya. Tetap percaya itu berarti kita tidak berdiam diri, saudara. Tapi melakukan apa yang seharusnya kita lakukan sebagai orang-orang yang telah ditebus, dipilih oleh Kristus. Maka tetap berpusat kepada Kristus, lakukan ibadahmu dengan benar dan dengan takut dan gentar kepada Tuhan. Karena kata kunci dalam masa penantian kita untuk kelak ada dalam kehidupan yang kekal adalah kita harus tetap fokus dan percaya pada janji Tuhan. Karena fokus hidup kita, ibadah kita, penyembahan, kehidupan kita terarah. Dan itu akan menentukan keadaan hati kita, sikap hati kita, kualitas ibadah kita. Memuliakan Tuhan atau tidak. Jadi jemaat yang terkasih di dalam. Kalau
Tuhan memperingatkan bangsa Israel bahwa akulah Tuhan Allah. Jangan ada padamu Allah lain. Artinya beribadahlah kepadanya dengan sikap hati yang benar. Dengan hormat, dengan gentar yang didasarkan pada hati yang bersih dan jiwa yang tulus mengasihi Tuhan. Ibadah kita harus berpusatkan kepada Tuhan. Karena ibadah adalah respon kita terhadap anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Yang telah menebus, memelihara, memberi kekuatan bagi kehidupan. Ibadah kita sangat menentukan pertumbuhan iman. Ibadah kita akan menentukan kelak kita ada pada kehidupan kekal bersama Kristus atau tidak. Mulai nikmati ibadah bersama dengan Tuhan. Lakukan ibadah dengan tulus, dengan rasa rindu dan haus kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati.